Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini Allah bangunkan kita sehingga pagi-pagi mungkin banyak orang belum pada bangun, kita sudah bangun. Dan tentunya bagi pemirsa asal diketahui bahwa jamaah di Masjid An-Nida TP ini sudah datang dari jam 2:30 pagi, atau mungkin sudah ada yang jam 2 pagi, atau mungkin ada yang nginep di sini. Banyak, banyak. Dia nggak punya rumah, dia nginep di sini. Tapi alhamdulillah semangatnya untuk mengawali kehidupan ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita selalu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di acara pagi ini kita dengan tema hutang dan tahajud, tetap di acara Nikmatnya Sedekah. Tapi sebelum itu ada yang ingin saya sampaikan, Ustadz. Ada satu cerita, semoga cerita ini bisa membuka dan menggugah hati jamaah sekalian. Ada seorang ibu, istri seorang petinggi di daerah Kalimantan Tengah. Dia cerita kepada saya bahwa sudah lama dia mengidap penyakit yang menyebabkan dia itu nggak bisa jalan atau hanya duduk di kursi roda. Dia ingin kembali seperti dulu. Dia sudah berobat kemana-mana, bahkan sampai ke Surabaya dia pulang pergi, pulak balik. Bahkan ada salah satu dokter, menurut beliau itu menjustis bahwa beliau itu tidak akan pernah sembuh. Dia merasa kecil hati, dia merasa keluh kesah, merasa ya Allah kok nggak bisa seperti dulu lagi. Suatu ketika dia mendengar banyak ceramah, terutama ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur tentang sedekah, dan dia coba lakukan dengan sedekah pengobatannya itu. Setiap hari Jumat, setelah selesai sholat Jumat, dia kumpulkan anak-anak yatim. Dia ajak ke rumahnya, diajak makan yang enak, setelah itu diamplopin, pulang. Terus setiap minggu, tiap Jumat, dan alhamdulillah, belakangan dia cerita lagi dengan saya, sekarang sudah bisa jalan. Alhamdulillah. Ini salah satu keajaiban Allah berikan kepada hamba yang betul mengikuti apa yang Allah mau. Jangan banyak tanya, ikutin aja. Insya Allah itu mendapatkan satu yang luar biasa dalam hidup. Itu Ustaz. Cerita yang mungkin diawali pagi ini luar biasa sekali itu Ustaz. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah dan para hadirin yang hadir. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang baru saja kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan saudara-saudaranya di Situ Gintung. Kita baca Fatihah sepenuh hati kita, mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah catat sebagai orang-orang yang mati syahid. Buat mereka yang kehilangan hartanya, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Juga barusan kita dengar ada di Tanah Datar, Sumatera Barat juga terkena juga musibah, dan mudah-mudahan inilah yang terakhir buat kita Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah jaga setelah ini tidak ada lagi satu daerah pun yang terkena musibah karena kita semua taat pada Allah dan Rasulnya. Ala hadin ya wa likulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Rahmanir Rahim, catatkan musibah Situ Gintung, catatan musibah di seluruh tanah air kami ya Allah, sebagai musibah yang bisa membuat kami yang hidup ini sadar. Oh Engkau ada, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Besar. Membuat kami ini sadar ya Allah untuk bisa sholat tepat waktu di awal waktu. Tidak begitu mudah meninggalkan yang sunnah. Ya Allah, jadikan juga kami sadar betapa tidak berharganya harta jika Engkau sudah menghendaki sesuatu dalam hidup kami. Ya Allah, jadikan orang-orang yang terkena musibah, yang meninggal dunia sebagai orang-orang yang mati syahid di sisimu ya Allah. Dan ganti harta-harta mereka yang Engkau ambil dengan cara-caramu, dengan cara yang lebih besar lagi, dengan harta yang lebih banyak lagi, yang lebih barokah lagi. Dan jadikan setelahnya kami ini orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beriman, dan orang yang beramal soleh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah apa tadi itu Tabarok ya, yang dibaca oleh Ustadz Nizam, pemirsa,
Tadi sebelum sholat sebelum kita ini ngumpul, ya, kami bersama-sama jamaah semua melaksanakan Qiyamul Lail dipimpin oleh Ustadz Nizam, salah satu Ustadz muda ya, yang insya Allah kasih dia panjang umur dan barokah. Beliau membaca tadi surah Al-Mulk. Di sana ada satu ayat yang seharusnya membuat kita ini menangis. Aamintum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Kita ini kata Allah terlalu lama enak. Kita ini tidur kayak yang bangun lagi. Kita ini makan kayak yang bakalan habis tuh piring. Kita ini kerja kayak yang yakin bakal gajian. Kita ini usaha kayak yang bakil bakalan yang untung. Kita ini hidup kayak yang kagak tahu bakalan yang mati. Allah peringatkan kita terus dari kejadian demi kejadian. Dan subhanallah, tatkala memang kita ini baru 1-2 hari mendengar berita, melihat berita, kita rasanya pengen segera bertobat. Tapi ketika berlalu juga hilang iman kita. Mudah-mudahanlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang bisa bertobat. Amin. Pagi hari ini kita membahas tentang hutang dan tahajud. Saya bukan berarti ini ria atau sum'ah ya, tapi memang tahajud ini pendidikan sih. Pendidikan dari Allah. Saudara-saudara yang kena masalah sebenarnya lagi dikarantina sama Allah. Ya saudara-saudara ini yang kena musibah ya, kena hutang, kena jodoh segala macam tuh. Wabakdu ya, kalau kita ngelihat situ Gintung kemarin kan kesusahan kita nggak ada artinya gitu kan. Nggak apa-apa deh kita punya utang ya nggak. Yang penting yang nagih nggak marah-marah. Masih ada peluang buat kita supaya rumah nggak buru-buru disita. Insya Allah nanti kita akan pelajari banyak hal setelah commercial break yang berikut ini, bahwa Allah itu ada di balik kita semua. Mau seneng, mau susah, mau gembira, mau sedih, mau apa aja deh. Pokoknya Allah ini ada. Kalau emang Allah ada, tinggal kita balikin aja ke dia. Insya Allah semuanya akan selesai. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik pemirsa dan juga jamaah yang ada di Masjid An-Nida TPI, kita akan lanjutkan kajian kita setelah yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Baik pemirsa, alhamdulillah kita kembali lagi dalam nikmatnya sedekah. Dan bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi atau ingin bertanya kepada Ustadz Yusuf Mansur, bisa menghubungi kami di 0218779000 atau di 02187798.000. Dan mungkin bagi pemirsa yang selama ini menelpon ke kami, mohon maaf jika kami tidak bisa menjawab langsung, mungkin karena suaranya agak kecil sekali dan juga mungkin terlalu sibuk juga ya Mas Dalam. Tapi insya Allah kalau sekiranya pagi ini ada yang masuk, kita akan angkat dan kita akan jawab langsung. Baik Ustadz, kita lanjutkan kembali kajian tadi tentang masalah hutang dan tahajud itu Ustadz. Iya, Allah berfirman di dalam surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapa orang yang memang punya masalah, ada dia punya hajat, ada pengen sesuatu lah dari Allah, tatajafa junubuhum, dia harus jauhin pinggangnya dari tempat tidur. Jadi jangan banyakin molor. Sebenarnya ya salah satu hikmahnya kita hidup sendirian, nggak ada jodoh. Salah satu hikmahnya kita dikejar-kejar utang. Salah satu hikmahnya rumah kita udah mau disita. Salah satu hikmahnya kita ini punya penyakit agak sembuh. Salah satu hikmahnya barangkali kita dihina orang, itu kita bisa datang ke Allah. Kita lihat tatajafa junubuhum 'anil madaji, jauhin pinggang dari tempat tidur. Dulu ketika kita sehat, kita nggak ada ingatnya yang bangun malam. Ketika kita kerja, gajinya rasanya lancar, nggak ada cerita bangun malam. Begitu perusahaan udah mau ditutup, ramai kita mabit. Bagus kan? Emang kita perlu disetrum nih sama Allah. Drum gitu. Makanya tempo-tempo kan yang kemarin tuh Ustaz, saya bilang kan, kalau lo saudara-saudara ini yang nggak punya utang, nggak punya penyakit, ya, hidupnya tenang, nggak punya masalah.
Anak sehat, istri cantik, suami gagah, orang tua masih pada hidup. Rumah juga ada simpanan 1-2 yang kita kontrakin sama orang lain. Mobil ada lebih dari 1. Tapi saudara nggak punya masalah. Berdoalah supaya Allah ngasih situ masalah. Bener Ji. Saya mah bersyukur punya masalah. Kalau emang masalah kita bisa nganterin kita kepada Allah dan harus beli itu. Ji, antum punya utang ya? Ini antum rajin bener nih sholat duhanya misalkan gitu. Terus dia bilang, iya nih gara-gara aneh utang, aneh jadi rajin duha. Udah utang ente aneh beli deh. Aneh aja yang utang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga tuh. Kalau gara-gara bercerai, ya, situ malah jadi ingat sama Allah. Punya suami kemarin malah nggak ada ingat sama Allah. Yang mendingan cerai. Loh, ini kalimat nih jangan hitam putih ya. Kalau hitam putih, wah ini para istri minta cerai semua dari suami. Ya enggak, tentu saja berdoa lebih utama. Berdoa dulu. Kalau emang suami nggak sholat, ya terus saja berdoa. Ya. Kalau mau ditoel sama suami, suruh dia wudu dulu, sholat dulu. Kan suami suka nyolek. Udah wudu dulu sama. Ya kelamaan lah. Ya jadi syukuri itu supaya kita bisa bangun malam. Ya da'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kita munajat sama Allah khaufan. Kita khawatir. Khawatir apa? Khawatir nggak dijabah. Khawatir nggak didengar. Khawatir kita punya utang nggak lunas. Khawatir anak-anak agak soleh. Khawatir suami nggak sholat. Khawatir istri kagak taat. Khawatir orang tua nggak redo. Itu nyimpen. Kita bangun malam tuh mesti begitu keadaannya. Wa tama'an, dan berharap. Saya sering dengar tuh omongan begini, Ustaz. Ente jangan sholat malam karena pengen masalah ente selesai. Kalau buat saya salah. Kalau buat saya Maya, kalau ente mau selesai masalahnya, sholat malam. Ada orang bilang begini, Ustaz, kalau dia sholat malam karena masalah, nanti kalau masalahnya udah selesai, ntar dia nggak sholat lagi. Loh, itu bab lain. Namanya bab lupa diri. Udah ditolong sama Allah, bukan dipelihara dia punya tahajud, dia nggak tahajud, namanya bab lupa diri. Sunatullahnya, garisnya, hukumnya, kalau orang sholat tahajud beres masalahnya. Ustadz, kita udah tahajud nih, tapi belum selesai masalahnya. Kita tanya, udahnya tuh udah berapa lama? Hey yes Ustadz, baru 5 hari. Ya udah 5 hari lu jalan, protes sama Allah. Sabarin dulu aja gitu. Nah ujungnya lihat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kemudian diminta pada Allah lewat jalan menyempurnakan diri bersedekah. Tahajud jalan, duha jalan, sedekahnya sempurna. Orang sekarang nih nggak ngerti ya. Padahal kalau dia itu mau bangun malam, itu Allah yang menjadi wakil dia. Urusannya apa kata Allah? Sini, serahkan. Serahkan, nanti Allah yang akan itu urus sebaik-baiknya. Insya Allah ya pemirsa di rumah kita doain. Amin. Mudah-mudahan bisa bangun malam dan bisa istiqomah. Amin. Tidak ada yang lebih mahal buat kita kecuali kita bersepi-sepi sama Allah di saat orang lain tertidur. Ya. Baik Ustadz, mungkin tahajud sesuatu yang amat sangat indah bagi setiap makhluk jikalau dia ingin mencoba. Mungkin kalau seandainya ada pemirsa yang belum sama sekali mencoba tahajud, coba deh. Insya Allah akan ada satu kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah ia rasakan. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan kembali kajian kita setelah komersial break yang kali ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Ini alhamdulillah tayangan Nikmatnya Sedekah ini ternyata tidak hanya dilihat oleh masyarakat Indonesia, tapi juga sampai ke mancanegara. Dan bahkan di pagi ini alhamdulillah kita kedatangan saudara kita, keluarga kita dari Singapura. Bapak tahu Singapura, Pak? Tahu? Ya, Taman Mini belok kanan. Ya, kita panggil saudara kita Bapak Haji Tahir jauh-jauh dari Singapura datang ke tempat ini untuk ikut kajian Nikmatnya Sedekah. Silakan Pak Haji Tahir. Ya. Tahir ya. Oh, Tahir. Indonesia Tohir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Singapura nonton ginian juga? Ya, mungkin istri ini sedang nonton juga. Oh. Istri sekarang nonton. Oh, saya hello dulu. Kalau istri gitu. Nora. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya nih
kenalan Ustaz Yusuf sejak 2006, bisa pernah mengundang Ustaz ke Singapura. Jadi di situ saya ikut acara Ustaz di mana dia berada. So mudah-mudahan ini kita dapat kembali lagi ke sini dengan banyak perubahan di pesantren. Waktu saya ke sana kemarin 2006 tidak begitu banyak perubahan. Jadi 2 tahun lepas, Masya Allah banyak perubahan. Itu doanya pemirsa. Sedekah, doakan pemirsa. Mudah-mudahan doa anta semua dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pemirsa ya, beliau pernah mempermalukan saya. Bener nih, lagi siaran di TV nih, di TPI juga kalau nggak salah. Itu ada penelpon nanya, kenapa kok kita ini banyak musibah. Saat itu saya jawab, Dokter Anu jawab, Kiai Anu jawab. Setelah itu dikasih ke beliau. Apa jawaban beliau? Indonesia ini banyak masalah karena jauh dari masjid gitu. Kayak ngomong orang Singapura nih. Waduh, malu betul saya. Betul ya? Hah? Betul ya? Masih ingat lagi? Mungkin ya dengan kita pikir dengan cara saintifik ya, mengapa kita banyak musibah kita menonton di negeri-negeri lain, kenapa kita banyak musibah. Mungkin di Singapura alhamdulillah tidak ada musibah yang berlaku selama ini. Mudah-mudahan berkat doa masyarakat dan silaturahimnya masyarakat antara masyarakat Islam dan masyarakat asing. Jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita dapat jauhi masalah ini. Amin. Amin insyaallah. Ini menyambung kajian kita ya. Jadi ibu saya itu pernah bilang bahwa bumi Allah itu luas. Tapi sejengkal aja buat orang-orang yang mau bangun malam. Dan tuh saya rasain betul, kalimat itu luar biasa. Kalau saudara-saudara perhatikan ya pemirsa di tanah air ya, perhatikan. Banyak sekarang orang yang kerja itu nggak dapat apa-apa. Rumahnya kredit, motornya ngutang. Ya kan? Beras aja pakai cerita ngutang. Beras. Sekarang apa coba? Yang nggak ngutang, ngutang semua. Orang usaha bukannya untung, juga utang. Orang berumah tangga harusnya senang, harusnya bahagia, malah kayak neraka. Nah salah satu sebabnya itu memang kita ini jauh dari sholat malam, jauh dari sedekah, jauh dari Allah. Gitu. Kalau ada Allah mah ya nggak kerja aja kita makan, nggak usaha aja kita dapat. Apalagi saya bilang kalau sudah sampai nyentuh ke urusan-urusan yang perut, urusan makan itu udah parah dah. Nah saudara ya, kalau mau gampang ya, memang tempuh tuh jalan malam, sholat malam, sedekah, sabarin hati. Ada ayat begini bunyinya, Ustaz. Nah Haji Tahir nih, beliau nih pegolf. Ya. Kalau kita pegang cangkul, megang golf. Tapi masih yang ngaji orangnya. Kalau di Singapura tuh ada kajian subuh gitu ya. Ya ada kuliah subuh. Kalau di Singapura kita ada kuliah subuh, kita ada kuliah habis duha. itu makan lontong. Kalau di sini nggak ada yang bawa lontong. Nah ini kalau mau lontong ke Singapura. Jauh amat nih. Singapura. Nah itu ya. Saudara misalkan mau jual tanah, mau jual rumah, apa yang saudara lakukan? Masang iklan. Masang iklan kesana kemari. Akhirnya begitu laku, saudara harus bagi-bagi. Bagi persentase, bagi fee, bagi segala macam. Coba ya, kalau sertifikat tanah itu yang mau dijual, taruh di atas sejadah. Sholatin aja itu, sholatin. Benar itu. Itu harus dipercaya. Ada di surah Al-Muzammil, begini bunyinya. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awin qus minhu qalila. Au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wab'aw wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Bangun malam kata Allah,
Sengaja bangun malam, sengaja. Wadkuris marabbika, sengaja. Watabattal ilaihi tabtila, menyengaja kita bangun malam. Kita niat nawaitu mau ngadep Allah supaya Allah bantuin kita jualin ini. Sama seperti saudara datang ke teman-teman yang ada calo tanah itu. Perusahaan-perusahaan apa disebutnya itu? Perusahaan apa? Properti. Ya, datang kayak begitu, datang ke Allah. Allah, ya Allah jualin dong gitu. Atau Allah, aku akan take over itu. Aku akan ambil fattakhidhu wakila, aku yang akan jadi wakil. Wah. Lagi santai-santai ada yang datang. Ji, tanah itu dijual nggak? Nah, utang gitu juga, bawa ke Allah, Allah yang bayarin. Jodoh gitu. Sholat, nanti Allah yang kawinin. Kerja gitu. Sholat, malam, sedekah, nanti Allah yang anterin kerjaan. Insya Allah. Ustaz, ini ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari siapa Pak? Dengan siapa? Dari Budi di Laskar, Pondok Gede. Oh ya, silakan Bapak. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Kalau untuk ukurannya duha itu, saya suka mengerjakan di atas jam 10 sampai jam 11 siang itu. Terus kalau malamnya hajat kadang-kadang habis isya gitu. Kadang-kadang mau subuh gitu. Saya minta penjelasannya itu. Apa duha itu harus jam 8? Apa jam 11 juga diperbolehkan? Gitu. Iya. Iya. Karena ya saya juga lagi banyak hutang ini. Bener tuh, jangan diketawain. Penjelasannya gimana Ustaz? Ya, Mas Rudi, Baik, makasih. terima kasih Mas Suji di Pondok Gede. Silakan Ustaz. Ini nanya tentang waktu-waktu duha tahajud. Waktu duha yang cakep itu emang 6:30 dah. Irtafa'atis syams, kita sholat dah. Ya begitu 6:30 teng gitu ya. Kalau sekarang kan azan subuhnya 5 kurang seperempat nih. Kira-kira begitu. 6:30 kan matahari udah naik. Kita sholat buru-buru. Jangan diintar-entar. Sholat duha kalau diintar-entar, bablas lewat. Gitu. Terus sholat malam, ya tahajud, emang kita kudu tidur dulu. Dulu sih waktu saya latihan dulu ya. Waktu saya latihan dulu sama kiai-kiai dulu. Saya tidurnya habis maghrib. Tidurnya habis maghrib. Alhamdulillah tuh, bangunnya 5:30. Isya lewat. Nggak gitu dah, bohong. Karena belum isya, saya bangun jam 10. Jam 11 malam bangun, sholat. Lama-lama kayak kita ngasih tahu. Nah kalau udah rapi gitu, jajalin. Abis isya, jangan terlalu lama tidur. Supaya bisa jam 2 bangun, gitu. Emang kudu latihan. Insya Allah Pak Rudi kita doain jadi ahli duha, ahli tahajud. Amin, amin. Insya Allah. Baik Ustadz, kita cut dulu. Kita saksikan komersial break kali ini tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, jamaah yang berbahagia. Saya dari Ambon ingin menanyakan dan ingin meminta beberapa penjelasan. Gini Ustadz, kami di Ambon itu waktu kerusuhan, itu lembaga atau lembaga pendidikan kami itu hancur total. Sehingga harus berpindah lokasi ke satu lokasi yang sama sekali baru dan harus melakukan semua dari nol, pembebasan lahan dan sebagainya. Keberanian kami dengan beberapa teman itu untuk melakukan perluasan, pembebasan. Sekarang itu mulai bermasalah. Kami punya hutang itu lumayan besar, tapi hutang ini ya di samping hutang lembaga, karena kami juga usaha macam-macam, kami tuh jadinya tertekan. Padahal ini kan kegiatan banyak orang yang harusnya kalau ikut-ikutan harus dibagi bersama Ustaz. Tapi untuk cari orang yang berbagi bersama di Ambon itu sangat susah sekali. Lalu kami mulai dengan tahajud, mulai dengan sholat duha, tapi kan ini kegiatan lembaga, maunya kan juga bareng-bareng Ustaz, rame-rame. Tapi cari teman untuk sholat tahajud, untuk itu kan agak susah. Ini mungkin kita butuh jamaah, kita butuh teman-teman, kita butuh ustadz. Tapi ustadz yang bisa menganjurkan ini seperti Ustadz Yusuf Mansur di Ambon itu enggak ada ustadz. Di mana di Ambon? Enggak ada.
ustadz-ustadz yang lain-lain juga kalau sudah bagus-bagus pada pindah ke Jakarta, pada pindah ke tempat-tempat yang lain. Oh. Iya, hijrah. Nah, ini masalah untuk kami di daerah, Ustaz. Masalah untuk kami di daerah. Baik. Ini saya ingin tanyakan bagaimana kira-kira kami punya Baik. solusi, Ustaz. Baik, makasih. Yang pertama insya Allah nanti kita banyak sekali lembaga dakwah yang mengirimkan dai-dai ilallahnya ke daerah-daerah. Nanti kita akan coba kontak beberapa lembaga dakwah untuk mengirimkan dai-dainya ke Ambon. Bukan tidak ada barangkali belum kelihatan. Kan dakwah kan ada yang kayak kita orang di panggung, ada yang memang door to door dari rumah ke rumah. Barangkali itu enggak kelihatan. Kedua sebenarnya Mas Fuad ya, Mas Fuad kan. Nah, Mas Fuad ini kalau Mas Fuad yang punya, Mas Fuad bukan yang punya lembaga. Gampang sebenarnya. Kumpulin anak murid, ngomong begini. Kalau masih pengen sekolah di sini, ntar malam kita ngumpul. Kita sholat malam. Yang nggak datang besok nggak usah sekolah. Udah gitu. Beres tuh. Rame-rame dah tuh udah. Nanti ada yang ngomong, Ustaz jangan begitu dong. Sholat malam kan sunnah. Emang juga sunnah, tapi kan situ sekolahnya di sekolah saya. Karena situ di sekolah saya peraturannya begini. Selesai. Jadi Mas Fuad nggak usah nyari teman yang lain, teman internal saja. Pakai tangan aja, tangan besi. Kalau masih nganggap saya kepala sekolah, masih nganggap saya ketua yayasan, begini caranya. Kalau enggak, cari kepala sekolah yang lain. Cari ketua yayasan yang lain. Gitu. Saya di pesantren gitu, it's my role, saya bilang. I'm the king, saya raja ini. Jadi jangan macam-macam. Kalau nggak duha, kita gebuk. Gitu. Lah situ jadi ayah kan? Jadi ayah gitu. Pengen ayah bagi duit nggak besok sekolah? Pengen ya. Kalau pengen, tengah malam bangunnya sama ayah ya. Gitu. Tentu saja proses pertama itu pakai reward, bukan pakai punishment. Hei anak-anakku sekalian yang mau nemenin Ustadz bangun malam selama 7 malam berturut-turut, insya Allah bulan ini nggak usah bayaran. Nggak usah bayaran. Bulan depan aja double ya. Reward, pakai reward gitu ya. Orang kan nanti anak-anak pada kenceng tuh. Wah asik juga nih. Kalau kita sholat malam sekarang bulan depan nggak usah bayaran. Iya. Percayalah, nanti yang untung sekolahan. Nanti bulan depan gitu lagi. Siapa anak-anak yang pada mau tetap mabit di sini, nanti pagi kita terusin duha, kita bayarannya yang kemarin cuma sebulan, besok kita jadiin 2 bulan gak usah bayaran. Subhanallah. Sementara kunci, termasuk hati. Hati jangan begini ya. Kenapa sih banyak orang kaya nggak mau bantu? Jangan. Itu termasuk tauhid yang syirik. Tauhid agak bersih. Udah ke Allah aja dah. Masih ya Allah buta sih. Masih ya Allah agak lihat kita. Masih ya Allah nggak dengar. Pokoknya nangisnya sama Allah aja. Kalau memang takdirnya. Itu sekolah di bumi hanguskan. Beng. Ya, tanah diambil lagi sama yang punya karena nggak bayar. Itu bangunan dirontoin karena kita nggak bayar material. Nah apa-apa. Kan buat sekolah nggak perlu ada gedung. Anak langit lah istilah itu ya. Kita jadi belajar nggak perlu pakai fasilitas. Banyak orang jadi kok. Salah satunya Imam Syafi'i. Emang Imam Syafi'i sekolah di sekolah yang bayar? Kagak. Dia datang dari jauh. Datang dia jauh. Nggak dapat tempat dia nangkring di pelepah korma. Itu tuh Imam Syafi'i begitu. Jadinya Imam Syafi'i. Jadi kalau anak-anak ibu mau pinter, suruh tiap pada nangkring di atas pohon. Baik Ustaz, ada penelpon. Assalamualaikum. Bahaya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Iya, Ibu. Dengan siapa, Ibu? Ibu Neni. Di mana, Ibu? Bekasi. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ini masuk Ustaz. Mau tanya Ustaz. Iya, silakan. Saya sudah lama kerjanya perusahaan bengkel Ustaz. Ingin berkah barokah. Gimana caranya Ustaz? Ingin berkah. Saya sholat tahajud dirasain, sholat duha alhamdulillah. Baik. Saya udah tahun di bengkel sebelum usaha saya. Gimana gitu ya Ustaz? Baik. Iya, putus-putus ya, tapi mudah-mudahan ini kagak salah penangkapan saya ya. Sebenarnya gini ya,
tadi yang Mas Fuad katakan yang dari Ambon ini, itu juga yang saya pakai. Jadi kita rame-ramein. Emang juga nggak kuat kita kalau dorong apa-apa sendirian. Kayak tadi nih Ibu Neni, anaknya punya bengkel. Sebisa mungkin bagaimana kita membuat yang punya bengkel berikut kru-krunya gitu pada sholat malam. Ini kayak pesantren Darul Quran nih, sekarang lagi bangun kan. Lagi bangun. Saya bilang, tukang, situ kan ada di pesantren Darul Quran. Situ sholat malam juga. Situ sholat duha juga. Situ sholat berjamaah juga, kayak gitu. Makanya kan gini kata Rasulullah kan, fal yughayyiru biyadihi. Kalau emang kita bisa pakai tangan, mumpung situ punya bengkel. Bener tuh, nggak semua orang bisa kerja di bengkel kan. Kasih tahu sama dia. Kalau pengen kerja di bengkel saya, pagi-pagi duha dulu ya. Nanti kalau habis duha baru kita megang motor. Nanti zohor kita berjamaah ya. Kalau emang nggak mau duha, nggak mau sholat berjamaah, cari bengkel lain dah. Begitu. Terus bapak nih direktur rumah sakit, kasih tahu mbak yang pada sakit. Loh, bener. Mau sembuh lebih cepat. Kalau mau lebih sembuh lebih cepat, suruh keluarganya kemari. Tapi jangan di kamar. Udah saya siapin masjid noh buat mabit. Kami mengoperasi ibu, saudara-saudara ibu, anak-anak ibu ngoperasi lewat masjid. Begitu, mumpung kita jadi megang tongkat. Maka saya pengen jadi presiden, kenapa coba? Supaya gue bisa wajibin sholat duha. Nih biar Jakarta gak macet. Mumpung habis ini dikasih amanah buat megang jabatan ya. Itu kesempatan. Termasuk jadi ayah, termasuk jadi ibu. Itu juga satu. Kan ibu-ibu yang megang dapur tuh. Kasih tahu suami. Pengen taunya nih nggak sholat subuh. Nggak ada sarapan, maaf ya. Gitu. 3 kali begitu dicerai tuh gitu. Ya intinya Maya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Kita minta tolong sama Allah lewat jalan salat sama sabar. Mau apa-apa tuh kita bawain salat, bawain sabar insyaallah. Ya pemirsa, insyaallah malam besok kita masih ngelanjutin mulai dari tahajud berjamaah. Ya kita qiyamul lail, yang pada bisa datang ke TPI, datang langsung dah. Dari jam 3 kita mulai. Jadi datang ke sini kira-kira setengah 3. Cuman perhatian buat yang datang ya. Kalau bisa mah gitu mulai besok datang bawa lontong gitu. Ya datang bawa roti, kita tuker-tukeran Ji. Tukeran. Nanti ada yang bawa piring doang. Pokoknya besok kita bergembira lah. Kita bergembira, kita tahajud yang bukan nangis. Saya pengen tahajud kita ini jangan tahajud nangis, tapi tahajud seneng. Karena Jibril datang, malaikat-malaikat datang, Allah datang membawa keberkahan buat kita semua. Iya. Insya Allah, sampai ketemu lagi besok ya. Baik pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kajian kita mungkin belum selesai, masih ada bab-bab berikutnya, tapi satu hal yang pasti bahwa terindah dalam hidup ini ialah apabila kita mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ini qiyamul lail atau tahajud, dan semoga Allah panjangkan umur kita untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami Ustaz Yusuf Mansur dan seluruh kru nikmatnya sedekah mohon maaf lahir dan batin, dan bagi pemirsa tetap saksikan setelah ini yakni Lintas Pagi yang akan menginformasikan berita terkini di sekitar masyarakat kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini Allah masih mempertemukan kita kembali dalam majelis yang insyaallah penuh dengan barakah ini.
Pada pertemuan ini kita akan bicarakan tentang niat berhutang. Jadi ngutang aja kudu niat dulu nih. Bagaimana niat yang kayak begini? Mungkin bisa juga kita mengawali bicaraan kita Ustadz dengan satu teks hadis Rasulullah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus dengan niat. Apakah kalau kita semua melakukannya itu harus dengan niat? Kayak kita mau ngutang, apakah kudu niat dulu? Dan cakep nggak kalau kita mau ngutang, niat dulu? Nah, untuk lebih lanjutnya lagi, kita tanya Ustadz. Gimana nih Ustadz nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bicara tentang nawaitu orang ketika berhutang, saya mau ngasih tahu jemaah semua, sebenarnya ketika hidup kita tidak balance antara kebaikan dengan keburukan, keburukan dengan kebaikan, ketika itulah terjadi permasalahan. Nah, bagaimana hidup kita menyeimbangkan di 0-0 aja atau di 50-50 aja, sama-sama 50, itu kita rada enak. Apalagi kalau bisa sampai 51-49, itu lebih cakep lagi. Yang terjadi kan dosa kita ini, keburukan kita 80, kebaikan kita di 20. Nah, Uber nih yang begini nih, kejar dulu supaya dia naik, nih turun 30. Ya ini 70, 30, 60, 40, 50, 50. Baru nih kalau udah di 50, 50 ada jalan terang. Ji, lu mau nggak ngerjain proyek ini? Ah, kayak gitu. Kira-kira tuh. Tapi yang kayak gitu nggak akan muncul kalau kita masih di 10, 90. Nah, cuman saya kasih tahu, kalau ngejar pakai amal sendiri, ini memang berat ngejarnya. Nah, kejarlah pakai amal orang lain. Caranya gimana? Caranya yang pertama, sering-sering mengajak orang berbuat baik. Di kantor kan pasti orang sholat Jumat. Karena namanya muslim pasti sholat Jumat kan. Tapi saudara bilang begini. Jam 11 saudara udah teriak-teriak di kantor nih. Weh, Jumatan deh, Jumatan gitu. Ketika orang lain pergi, orang lain tuh punya kita. Ceritain tentang sedekah kemana-mana. Ketika orang bersedekah, jadi punya kita. Ceritain tentang sholat duha, jadi punya kita. Hadiahin orang kain. Ya, apalagi orang tuh demen sholat malam. Wah, ketika dia sholat malam, punya kita sholat. Kasih makanan yang berbuka puasa. Beli korma 1 kilo. Ya, cari orang yang berpuasa, bagi seorang satu. Ya, seorang satu nggak apa-apa kan. Yang penting kan itu bagi. Ya, lebih dari satu kan ketelak kita. Kasih satu, tapi kasih yang lainnya, kasih kolaknya, kasih apa itu. Itu cakep tuh. Saya dulu begitu. Saya dulu mengenali medan amal. Sampai-sampai ya kita bawain duit saban mau Jumatan ke masjid-masjid. Kan baca Fatihah itu pahalanya gede banget. Fatihah aja itu 113 huruf. Dikali 10, 1130. Kalau yang baca satu masjid, umpama kata kayak Taman Mini, kayak TPI ini begini, muatnya sampai 500 orang, dikali 500. Berarti berapa tuh? 1130 kali 500. Banyak deh ya. Sekian. Belum kalau yang di dalamnya ada penghafal Al-Quran. Kalau penghafal Al-Quran itu nggak dikali 10, dikalinya 700. Ada imam masjid, ada antum-antum yang di depan yang soleh-soleh nih, subhanallah. Kalinya tuh 700, berapa tuh? Nah, saya kasih tuh merebotnya. Imamnya 100.000. Saya punya duit dulu 1 juta. Saya belah jadi 10 masjid. Tapi dikasih tulisan. Tolong bacain Fatihah nih yang ngasih duit. Utangnya lagi banyak. Tadi bacain sama dia tuh. Ada sumbangan dari siapa nih, Yusuf Mansur. Katanya utangnya banyak nih. Iya. Tolong doain dah. Ya Al-Fatihah. Nah itu amal soleh. Kita lanjutin deh ya. Setelah komersial break berikutnya. Baik pemirsa, kita akan lanjut. Ini Ustadz udah host duluan. Jadi baik, kita akan lanjutkan tayangan ini setelah komersial break. Kali ini tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, bisa melalui telepon 0218779000 atau di 02187798.000. Baik jamaah, mungkin kita lanjutkan kembali. Ustadz tadi belum selesai dia ngomong. Ya, silahkan Ustadz lanjutin. Ya intinya mah kita kejar kita punya dosa.
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kita kejar, cuman kalau kita kejar pakai kebaikan sendiri nggak bisa. Kelewatan banyak kita kurangnya. Nah, amal-amal apa saja yang bisa membuat kita bisa mengejar, insya Allah akan kita bikin satu segmen tersendiri ya, mudah-mudahan Selasa besok, Rabu besok kita bikin. Ini sebagai gambaran saja buat saudara-saudara, karena saya dapat pertanyaan banyak banget yang kira-kira begini pertanyaannya. Saya sudah melakukan apa yang Ustadz suruh. Udah duha, udah tahajud, udah sedekah, udah segala macam. Tapi belum terang. Ya bukan belum terang, memang jauh banget gelapnya gitu. Jadi kudu ada tenaga booster yang bikin dia tuh woot gitu ngebut. Kalau enggak emang gitu ngikrik tuh jalannya gitu. Ngikrik itu apa Ustaz? Dikit-dikit. Oh dikit-dikit. Ya mesti ada yang narik. Istilahnya kalau ngancurin rumah pakai doser kan beda sama pakai palu begitu kira-kira ya. Katanya ada yang oh iya ini Ustaz, ini ada, dia udah sumpah-sumpah demi Allah minta dibacain ini. Ya, kita dua sahabat kalau kita nggak bacain. Assalamualaikum demi Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Saya berharap surat ini dibaca dan diberikan solusinya. Karena aneh sudah pusing banget nih Ustaz. Aneh dari keluarga punya anak atu. Saat ini aneh masih numpang sama mertua. Kesianan banget masih numpang. Dulu aneh sering melakukan maksiat. Sampai usaha-usaha aneh bangkrut. Dan malah kelibat hutang yang jumlahnya 50 jutaan. Walaupun saat ini saya dan istri saya masih kerja di swalayan. Sudah 2 bulan belakangan ini aneh tobat. Dan aneh rajin melaksanakan duha, tahajud, dan sedekah. Bahkan Ana mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Alhamdulillah, masalah Ana satu persatu udah mulai menemukan jalan keluar. Ana sadari, Ana sama istri susah banget buat istiqomah dalam ibadah saat kami bekerja. Sekarang Ana punya niat nih Ustaz. Niatnya pengen buat istiqomah ibadah, bagaimana kalau Ana berhenti aja kerja. Jadi nggak kerja lagi, ibadah aja pokoknya. Nah ini gimana Ustaz menurut Ustaz? Gue kenal nih yang nulis surat nih. Siapa namanya? Dari MM ya? Ya. Nih sekarang udah jadi ustadz nih anaknya nih. Alhamdulillah. Nih sebenarnya sih orangnya ada, cuman gue belum tahu yang mana nih. Iya. Coba ada nggak orang sini? Kalau nggak ada namanya gue sebut nih. Nah sini. Sini. Ayo. Ustadz sini. Enggak memang begitu, takdirnya udah ente mesti terkenal sini. Oh, udahlah, Umar juga kurang apanya dosanya. Umar bin Khattab anaknya sendiri direndam dia. Anaknya direbus. Ini Ustadz Mika Maulana, ya. Kita doain mudah-mudahan dia beneran jadi Ustadz istiqomah. Bahasa dia ini bahasa buat temennya. Ya bagaimana teman-teman dia juga masih kayak begini urusannya. Memang seperti yang saya bilang kemarin, kalau untuk ke Allah kita sampai harus hutang 50 juta, kita utang aja nggak apa-apa gitu loh. Artinya kita terimain begitu. Nah sekarang nanti antum cerita dikit ya. Ya bagaimana perjalanan antum jadi ustadz. Ini udah mulai nih, tapi ya kita mau dengerin azan kelihatannya ya. Ya belum, masih ada waktu 1 menit Ustaz. Masih ada 1 menit ya. Ya jadi kalau berhenti ibadah banget mah, berhenti apa namanya tadi? Kerja. Kalau berhenti kerja mah, kerja juga ibadah. Ya kerja mah tetap baik, tetap aja gitu. Tapi memang agak beda ketika memang mewakafkan diri buat menjadi dai loh, Abid. Ya, ya Bismillah aja. Kayak saya kan saya ngelamar sama Allah kan. Saya ngelamar pakai sholat malam. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya capek nih. Jadi ustadz aja deh. Gitu. Tapi tolong bayarin utang saya gitu. Baik Ustadz, sebelum dilanjutkan kita akan sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh karena sudah masuk waktu dan kami semua di sini sudah dalam keadaan wudu. Kita akan lakukan sholat subuh berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan berikut ini. Iya. Jika nggak apa-apa ya gue panggil. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara nikmatnya sedekah dan merupakan sebuah kebahagiaan bagi insan-insan yang beriman. Ia mampu ruku dan sujud di hadapan Allah hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bagian dari orang yang bahagia itu yang baru saja kita melakukan ibadah salat subuh dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik pemirsa yang di rumah, kalau seandainya nanti ingin bergabung atau ingin konsultasi bertanya dengan Ustaz Yusuf Mansur, bisa di 021877977000 atau di 02187798.000. Baik Ustaz, kita lanjutkan kembali kajian kita tadi. Iya, ini Mas Mika Maulana ya. Ini dimaksud sama maksiatnya apaan? Kayak udah nggak lagi duha gitu kan. Sholat udah nggak tepat waktu. Ya mungkin karena kondisi kerjaannya bikin kayak gitu Pak Ustadz. Ya kita ya udah di jor-joran kerja gitu, istirahat, ya waktu sejam. Makanya baru 2 bulan saya bilang udah saya pasrahin aja dah. Otomatis orang yang ngelakuin itu pasti dicap jelek oleh perusahaan. Artinya di saat pagi orang mulai kerja, aneh sumpetin dah tuh 6 rakaat kan katanya. Rasul bilang rezeki kita akan dicukupin sampai 1 hari itu minimal. Kalau bisa malah 12. Juga udah pokoknya 2 bulan itu bener-bener dah aneh benerin tuh. Sholat coba tepat waktu. Nyuruhin teman-teman kerjaan supaya ngumpulin habis gajian untuk nyantunin yatim, ngumpul. Ya alhamdulillah selama 2 bulan itu hasilnya besok saya dimutasi. Ya ujiannya mungkin kayak gitu. Makanya ya saya butuh solusi ya Pak. Mungkin saya harus cari kerjaan yang lebih baik gitu mungkin. Yang lebih deketin saya ke Allah juga ya tanpa saya lupa tanggung jawab sebagai ayah maupun sebagai seorang suami gitu. Ya, subhanallah ya Ustadz ya. Jadi dari kemarin memang beliau udah SMS-an sama saya. Jadi dia bilang alhamdulillah nih, aneh gara-gara utang jadi Ustadz. Sebenarnya everybody bisa jadi Ustadz. Nggak jadi Ustadz itu kan nggak perlu atur nama gitu kan. Nama ada fotonya lagi, nggak perlu. Mau jadi Ustadz ada fotonya ya. Jadi Ustadz itu kalau kita udah bisa ngajak orang ke masjid itu Ustadz. Itu dai. Kalau udah bisa ngajak orang bersedekah, bangun malam, hormat sama orang tua, cinta sama istri, taat sama suami, sayang sama anak, tidak ngasih rezeki yang haram, itu udah jadi Ustadz. Udah jadi dai. Situ tahu satu hadis, situ ajarin, itu Ustadz. Ustadz apa sih? Guru. Dai apa sih? Yang ngajak. Nah, beliau kemarin SMS sama saya. Beliau cerita, terus katanya ada di tengah-tengah jamaah. Namanya gue inget makanya begitu disebut Mika Maulana, gue cari nih. Di handphone ada, tulisannya Mika Maulana, jadi Ustadz gara-gara utang. Ini dia nih. Saya udah bilang, ini kan udah terlanjur dipublish nih. Dulu aneh sering melakukan maksiat. Jadi sebenarnya maksiatnya itu, alhamdulillah ya, kalau Bapak udah bisa kayak beliau nih, tidak sholat tepat waktu, lalu berani menyebut, saya udah bermaksiat, itu hebat sekali tuh. Pengakuan jujur Ustaz ya. Iya. Waduh saya nggak sholat duha, itu maksiat. Waduh. Di saat Bapak bisa menjaga pandangan, Bapak nggak menjaga